Kali ini kita akan bahas tentang inovasi untuk masalah konsumen di usaha kuliner ya. Jadi sebagai seorang pemilik usaha, kita itu harus bikin inovasi untuk konsumen kita, karena konsumen itu punya masalah ya. Jadi konsumen itu punya masalah, tapi mereka itu nggak mungkin dong mereka mengerjakan inovasinya sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, di bisnis semua bisnis itu ada ya, misalkan di bisnis digital dan juga lain itu ada. Tapi bagaimana dengan bisnis kuliner? Jadi kita itu harus menggantikan yang namanya konsumen untuk membuat inovasi baru untuk menyelesaikan masalah mereka. Lalu masalah konsumen apa sih? Nah, masalah konsumen untuk makanan itu adalah mereka itu biasanya bingung mau makan apa. Itu yang pertama ya, misalkan mereka di rumah, enaknya makan apa ya gitu kan. Mereka itu pengen makan tapi yang kepuasannya itu maksimal gitu kan. Dan juga pengen makan enak tapi murah, pengen makan enak tapi deket. Itu yang mereka pikirkan ya ketika mereka di rumah. Nah, bingung makan apa? Jadi sebenarnya ketika mereka bingung makan apa, mereka itu di rumah itu sebenarnya sudah punya bayangan. Mereka itu misalkan ya, makan apa ya kan? Dia langsung kepikiran ya yang dekat rumah, misalkan pengen makan cemilan misalkan. Oh, di warungnya Mbak Hani misalkan. Di sana ada gorengan, ada roti itu, roti ini, roti itu, tapi ya nggak ingin semuanya ya. Kenapa kok nggak ingin semuanya? Karena ketika kita membayangkan itu, konsumen itu sudah tahu kepuasan yang akan dia dapatkan. Dan kalau kepuasan yang dia bayangkan itu nggak maksimal, dia akan mencari produk yang lain yang bisa, kalau misalkan di pikirannya itu bisa memberikan dia kepuasan maksimal ya. Jadi misalkan sebenarnya aku ingin ini tapi jauh gitu kan. Misalkan inginnya apa ya, misalkan baru lihat apa di internet yang viral, itu ingin makan, pengen nyoba tapi jauh gitu kan. Jadi konsumen itu mereka itu pengen sesuatu yang bisa memuaskan kepuasannya itu sampai maksimal. Nah, kita lanjut ya. Jadi makanan dengan kepuasan maksimal itu adalah inovasi pertama yang harus kita buat. Tapi masalahnya adalah produk yang memiliki kepuasan maksimal setiap waktu itu tidak realistis atau nggak ada yang produk itu setiap makan tuh selalu enak sekali maksimal, itu nggak ada menurut saya ya. Karena ada yang namanya fenomena specific sensory satiety atau kepuasan sensori spesifik ya. Kepuasan makanan pada makanan yang sama itu akan semakin berkurang setelah 3-5 kali makan dalam waktu berdekatan. Jadi meskipun kalau misalkan Anda sangat suka yang namanya coklat pun, kalau misalkan Anda makan 3-5 kali dalam waktu yang berdekatan, itu kepuasannya itu akan semakin turun ya. Misalkan Anda suka, ini bukan produk yang itu ya, bukan produk habit ya, tapi produk yang biasa, yang mungkin bukan habit. Contohnya misalkan Anda suka pecel, Anda makan pecel sampai 5 hari berturut-turut, kepuasannya itu akan berkurang setiap waktu ya. Kepuasannya akan berkurang karena otak kita itu cenderung ingin mendapatkan rasa yang berbeda kayak gitu ya. Misalkan hari pertama pecel ya kan, hari kedua pecel, hari ketiga pecel, hari keempat pecel, hari kelima pecel. Itu ketika hari kelima itu rasanya nggak akan sama dengan hari pertama. Hari pertama itu akan puas, hari kelima itu sudah agak berkurang untuk kepuasannya karena ada rasa bosan. Meskipun rasanya tetap enak. Dan otak kita ingin mencari rasa baru yang lain. Meskipun itu mungkin rasanya nggak seenak ini, tapi ingin mencari variasi yang lain yang itu bisa memuaskannya, bisa puas lagi ke puncak gitu. Nah, jadi 3-5 kali makan dalam waktu yang berdekatan itu akan menurun ya. Dampak kepuasan tertinggi ada pada konsumsi pertama. Setelah konsumsi kelima, kepuasan akan berkurang dan konsumen akan mencari produk yang bisa membawanya kepada kepuasan tertinggi lagi. Solusinya adalah dengan inovasi rasa produk dan juga pengalaman produk ya. Jadi ada inovasi produk misalkan seperti rasa baru, kemudian ada juga pengalaman baru seperti tekstur baru dan juga tampilan baru seperti dengan merubah tampilan dari bentuknya atau mungkin juga merubah dari packagingnya. Nah, ini adalah case tadi dari saya sendiri beberapa tahun yang lalu ya. Ini adalah roti gun ya, roti gun itu adalah salah satu roti yang asli dari Blitar. Saya itu pernah sangat menyukai roti gun ini. Rasanya enak sekali karena rosnya manis, empuk dan juga ada cheese-nya ya gitu kan. Atau apa ya, ada isinya gitu kan. Nah, ini enak sekali dan ketika saya pertama kali makan, saya itu ketagihan untuk makan. Jadi setelah beberapa waktu saya itu sekarang sudah lupa kapan terakhir kali saya beli ya. Karena sekarang sudah jarang makan ya. Karena ada banyak pilihan lain, banyak pilihan cemilan lain yang sebenarnya masalah enak itu masih enak roti gun.
Tapi untuk kepuasan yang lebih tinggi itu ada yang di baru ya, karena pengalamannya beda dan juga rasanya juga beda. Nah untuk roti kan sendiri ini sebenarnya enak ya, cuma kalau misalkan ini mungkin diganti tampilannya, mungkin ini dikasih tampilan misalkan rotinya di atasnya dikasih logo One Piece misalkan, itu mungkin saya akan tertarik untuk beli ya, karena hanya diganti One Piece gitu aja, varian One Piece, atau mungkin itu kerjasama dengan One Piece misalkan, kasih One Piece, bisa jadi seperti itu, bisa jadi itu akan beli karena ada feeling yang berbeda kayak gitu. Atau ganti rasa lah ya, rasanya ada baru misalkan apa gitu kan, rasa jeruk misalkan atau apa, atau mungkin bisa juga tekstur baru, mungkin roti gan ini ada mungkin ada kriuk-kriuknya misalkan, itu ada tekstur baru, mungkin bisa juga kita beli lagi. Jadi itu ya, itu yang pertama adalah makanan itu, konsumen itu ingin makanan dengan kepuasan maksimal, jadi kita nggak boleh punya cuma satu produk saja dan jualan itu terus, jadi harus ada variasinya kalau kuliner. Dan yang selanjutnya adalah makanan murah ya, makanan murah. Jadi kalau misalkan ini bisa sih kita bikin yang maksimal, cuma kita harus punya varian lagi. Jadi ada core produk, ada juga varian produk atau varian side produknya yang untuk membuat konsumen itu nggak bosan. Yang selanjutnya masalah konsumen adalah makanan murah dan mudah, yaitu adalah keinginan semua konsumen, makanan yang murah dan mudah. Konsumen seringkali concern masalah harga ya, terutama kalangan menengah ke bawah. Jadi kita harus bikin inovasi agar bisa menekan harga tanpa mengurangi kualitas. Bisa dengan menurunkan harga bahan baku seperti mixed-whey. Jadi mixed-whey itu bahan bakunya sangat murah. Saya pernah lihat salah satu podcast itu dari Bang Leon kalau nggak salah. Itu bahas tentang franchise mixed-whey, di mana untuk bahan bakunya, bahan baku kemasan ya, misalkan seperti cup, plastik dan juga sedotan, itu sangat jauh kalau misalkan dibandingkan dengan produk lokal. Di produk lokal itu harga HPP-nya itu bisa 3.000. Di mixed-whey itu cuma 1.000-an untuk HPP-nya. Jadi sangat banyak ya. Jadi mixed-whey juga, makanya mixed-whey bisa menurunkan harga dengan lebih murah dan tetap bisa dapat untung yang banyak seperti itu. Jadi Anda bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara menurunkan bahan baku ya. Anda bisa mungkin beli bahan baku dengan cara grosir, atau mungkin cari supplier yang murah gitu kan. Meskipun perbedaannya itu nggak terlalu tinggi, tapi kalau misalkan ditumpuk juga akan tinggi, mungkin bisa mengurangi biaya transportasi ya, jadi HPP itu bisa turun. Yang selanjutnya Anda juga bisa mengurangi biaya operasional yang tinggi ya, dengan meningkatkan efisiensi karyawan, peralatan dan juga alur kerja. Misalkan kalau misalkan efisiensinya kurang, misalkan Anda sering buang-buang bahan makanan, gimana sih caranya biar nggak buang makanan? Misalkan Anda nasi gitu kan, nasi caranya gimana sih biar nasi itu nggak buang? Anda mungkin misalkan Anda jualan ayam geprek, kemudian nasinya itu nggak habis ya kan, kalau nggak habis kan otomatis buang. Jadi Anda bisa menemukan varian baru, misalkan Anda jualan nasi goreng, jadi nasi yang kemarin itu bisa dimasak lagi menggunakan nasi goreng, sehingga besoknya itu enak lagi gitu kan. Karena apa? Karena nasi goreng kan pakai itu ya, pakai nasi kemarin ya yang di kulkas. Jadi Anda mungkin kalau misalkan ini sudah nggak habis, Anda bisa masukkan ke kulkas, besoknya bisa dimasak sebagai nasi goreng seperti itu. Jadi itu ya, untuk Anda bisa mengurangi biaya operasional dan juga biaya resiko. Kemudian juga bisa efisiensi karyawan ya. Jadi kalau misalkan karyawan Anda ada 3 per outlet, Anda bisa kurangi jadi 2 atau 1, tapi masih bisa tetap bagus untuk pelayanannya dan juga lain-lainnya, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan dan juga produk. Itu juga bisa dengan efisiensi karyawan. Dan juga peralatan. Kalau misalkan biasanya Anda nyetaknya itu manual pakai orang, sekarang pakai mesin, itu juga bisa mengurangi itu ya biaya produksi ya, sehingga bisa mengurangi harga juga. Dan juga alur kerja juga bisa diefisiensikan ya, efisiensi alur kerja. Misalkan sehari itu bisa masak misalkan 500 piece, sekarang bisa masak 1000 piece dengan efisiensi dari itu ya, cara masaknya misalkan. Anda bikin inovasi sendiri. Yang selanjutnya adalah mudah. Nah, mudah itu adalah murah ya. Mudah itu adalah variasi murah ya. Jadi mudah itu kemudian dalam pembelian itu dikategorikan murah. Kenapa? Karena murah harganya, tapi bukan murah harganya, tapi murah effortnya atau usahanya. Orang cenderung mau mengeluarkan harga sedikit lebih tinggi untuk membeli harga yang lebih mudah ya, yang lebih mudah. Contohnya adalah kalau misalkan Anda itu ada orang yang daripada beli nasi pecel harga 14.000 tapi agak jauh, mending beli yang nasi pecel yang harga 15.000 tapi dekat, kalau rasanya sama. Jadi
daripada kesana harganya murah sih tapi jauh, mending dekat tapi agak mahal dikit. Jadi kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa murah dengan cara mendekatkan produk Anda ke konsumen. Jadi misalkan Anda punya katakanlah jasa Anda jualan pecel lah misalkan. Nah, ada sebuah perumahan, di sana itu perumahannya itu orang lain suka pecel. Tapi orang pecel itu agak jauh. Anda mungkin harganya misalkan 15.000 ya di apa namanya di tadi lokasi tadi. Anda bisa jual dengan harga yang sama 15.000 atau jual harga 16.000. Tapi Anda mepet dengan perumahan tadi, itu orang akan cenderung ke Anda meskipun rasanya sama misalkan. Karena apa? Karena Anda lebih mudah untuk dijangkau. Sedangkan kalau lebih mudah itu lebih murah ya. Ya isi aja lebih mudah kayak gitu ya. Jadi cost atau harga itu adalah kemudahan plus harga ya. Jadi kemudahan dan juga harga. Seperti itu.